Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Kalista Azara, absen 43 dari kelas 11 MIPA 3, ingin menjelaskan materi tentang softball. Nah, apa sih softball itu? Softball adalah olahraga bola beregu yang terdiri dari dua tim. Permainan softball lahir di Amerika Serikat, diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago pada tahun 1887. Softball merupakan perkembangan dari olahraga sejenis, yaitu bisbol atau hardball. Bola softball saat ini berdiameter 28 sampai 30,5 cm. Bola tersebut dilempar oleh seorang pelempar bola, yaitu pitcher, dan menjadi sasaran pemain lawan yang memukul, yaitu batter, dengan menggunakan tongkat pemukul yang dinamakan bat. Dan terdapat sebuah regu yang berjaga defense dan tim yang memukul offense. Tiap tim berlomba mengumpulkan angka dengan cara memutari 3 seri marka, base, pelari, hingga menyentuh marka akhir, yaitu home plate. Terdapat 3 tipe permainan softball. Yang pertama adalah fast pitch softball, merupakan permainan ditentukan oleh pitcher dan pitcher melemparkan bola dengan kecepatan maksimum serupa dengan bisbol. Perbedaannya terdapat pada gaya lempar pitcher dan cara pelepasan bola. Pelepasan bola terletak di bawah atau sama dari posisi glove. Yang kedua adalah modified pitch softball atau sering dikenal dengan nama mud ball. Tujuan utamanya adalah untuk melunakkan aturan-aturan yang dipakai di kategori fast pitch, sehingga pemain-pemain yang belum terbiasa tidak akan terkejut dengan peraturan-peraturan yang ketat di softball seperti strike zone, jarak antara base, lamanya permainan, dan lain-lain. Kecepatan lemparan pitcher dalam mud ball berada di antara fast dan slow pitch. Kecepatan bola dibatasi dengan putaran lengan melebihi bahu. Ketiga adalah slow pitch softball. Itu memberikan kemudahan bagi batter untuk memukul bola. Batter diberi bola terus-menerus oleh pitcher sampai bisa memukul bolanya. Dan lemparan pitcher itu pelan melambung. Permainan softball tepatnya lahir di Amerika Serikat yang diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago tahun 1887. Awalnya, softball dimainkan hanya untuk kegiatan rekreasi semata dan dilakukan di lapangan tertutup. Namun ternyata dalam waktu singkat, softball justru menjadi permainan yang banyak digemari masyarakat di sana waktu itu. Softball dapat dimainkan oleh setiap orang dengan tidak memandang usia, baik pria ataupun wanita, dan tak memerlukan lapangan yang luas, dan yang terutama dapat dimainkan di gelanggang tertutup. Dari Amerika Serikat, olahraga ini berkembang ke Kanada, dan dari sanalah softball makin berkembang ke seluruh penjuru dunia. Abad ke-20, softball mulai dimainkan di luar ruangan sebagaimana dilakukan di dalam ruangan. Tahun 1908, organisasi amatir untuk permainan baru ini, yaitu National Amateur Playground Ball Association of the United States, mengatur olahraga ini untuk dimainkan di luar ruangan. Dan tahun 1923, Kongres Rekreasi Nasional, The National Recreation Congress, meminta komisi untuk menstandardisasi olahraga ini, dan tahun 1926 nama softball digunakan walaupun belum diresmikan. Pada tahun 1933, kejuaraan dunia pertama dilaksanakan dalam lindungan Asosiasi Softball Amatir Amerika, di mana telah digunakan sebagai peraturan pokok di Amerika. Sejak tahun 1933, softball telah menjadi sebuah nama resmi. Dan pada tahun 1934, pembentukan peraturan bersama untuk lebih jauh memberikan standarisasi peraturan softball. Sudah banyak perubahan peraturan sejak saat itu, khususnya pada tahun 1946, di mana terdapat perubahan jumlah pemain dalam satu tim dari 10 ke 9 orang. Pemain ke-10 dinamakan short fielder, pada saat itu bertugas sebagai penjaga daerah dangkal bagian outfield yang menjelajahi di belakang infield.
Tahun 1950, jarak antara pitcher plate dan home plate ditambah untuk putra dari 43 kaki menjadi 46 kaki atau 13.114 meter. Mengingat perkembang softball dari permainan rekreasi menjadi suatu cabang olahraga, maka diperlukan peraturan-peraturan yang seragam sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi semua negara. Kemudian lahirlah Federasi Softball Internasional atau International Softball Federation. Badan inilah yang akhirnya membuat peraturan-peraturan yang menyangkut permainan olahraga softball yang berlaku di seluruh dunia. Terimanya, Federasi Softball Internasional menjadi anggota Komite Olimpiade Internasional. Maka peluang softball untuk dipertandingkan di Olimpiade di masa depan mendatang menjadi lebih terbuka. Usaha ke arah itu pun telah dirintis ketika Olimpiade Meksiko softball menjadi cabang olahraga yang didemonstrasikan untuk lebih dikenal lagi. Teknik dasar permainan softball yang pertama adalah teknik melempar bola. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melempar bola adalah melempar bola itu sendiri. Cara memegang bola softball diantaranya, bola dipegang diberi jarak antara bola dengan telapak tangan sehingga terdapat rongga. Telunjuk dan jari tengah digunakan untuk menekan bola, sedangkan ibu jari dan jari lainnya digunakan untuk menahan bola agar tidak jatuh. Pelambung bola dalam permainan softball disebut dengan pitcher. Lemparan dalam softball dibedakan menjadi 3 macam, yakni yang pertama adalah lemparan atas atau overhand throw. Pada saat melempar bola, ayunan tangan dan langkah kaki secara bersamaan dengan berat badan bertumpu pada kaki yang di depan. Badan sedikit condong ke belakang. Kedua adalah lemparan samping atau side hand throw. Lemparan samping lengan bawah sejajar dengan bahu dan sedikit lecutan pergelangan tangan. Tiga adalah lemparan bawah atau underhand throw. Lemparan bawah umumnya digunakan dalam keadaan darurat dan dilakukan dalam waktu yang cepat. Posisi tubuh memukul dengan kedua kaki ditekuk. Kedua adalah teknik dasar menangkap bola. Berdasarkan arah datangnya bola, teknik dasar menangkap bola dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah bola datar atau straight ball. Posisi badan saat menangkap bola dengan teknik ini adalah berdiri, kaki kangkang, pandangan lurus ke depan ke arah datangnya bola, posisi kedua tangan siap di depan dada. Bola ditangkap dengan menggunakan tangan kiri yang memakai glove, sedangkan tangan kanan bersiap untuk melempar bola. Bola lambung. Posisi badan saat melakukan teknik yang satu ini adalah ditempatkan tepat di mana bola akan jatuh. Bola tersebut kemudian ditangkap dengan satu tangan atau dua tangan secara bersamaan. Bola menggelinding atau ground ball. Cara yang digunakan untuk menangkap bola yang menggelinding adalah dengan cara berlutut dan tangan memakai glove ditempatkan tepat pada arah datangnya bola. Tangan yang lainnya bersiap untuk menangkap dan melempar bola. Tiga adalah teknik dasar memegang kayu pemukul bat. Cara memegang kayu pemukul atau bat dalam permainan softball adalah dengan cara pemukul atau kayu tersebut dipegang erat. Tangan merapat atau sedikit terenggang dengan posisi tangan kanan di sebelah atas dan tangan kiri di sebelah bawah. A. Teknik dasar memukul bola. Teknik dasar memukul bola dapat dibedakan menjadi 2 pukulan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pukulan swing. Tahap awal dalam pukulan swing adalah berdiri dengan kedua kaki dijarangkan. Kemudian kaki kiri diputar mengarah lurus dengan pitcher. Badan bertumpu pada kedua kaki dan badan sedikit condong ke depan. Memukul dipegang erat-erat oleh kedua tangan dan posisi memukul sedemikian rupa sehingga tepat di atas bahu. Tangan lurus ke arah datangnya bola serta lengan kanan lebih rendah dibanding lengan kiri. Sikap saat memukul. Jika bola sudah dilempar oleh pitcher, selanjutnya bola segera dipukul secara tepat dengan mengayunkan pemukul ke arah datangnya bola yang dilemparkan. Posisi badan adalah kaki kanan sedikit ditekuk dan kedua tangan diluruskan. Setelah bola berhasil dipukul, selanjutnya gerakan ayunan bat sebagai gerakan lanjutan. B. Pukulan tumbuk atau ban. Pengertian pukulan tumbuk adalah memukul bola tanpa harus mengayunkan pemukul, tetapi cukup menahan arah datangnya bola sehingga bola akan jatuh dekat dengan si pemukul. Pada waktu pukulan tumbuk atau ban, sikap kedua kaki cukup dengan posisi kaki disejajarkan dengan arah datangnya bola. Masih dalam
dalam permainan softball. Yang pertama adalah first baseman, adalah merupakan tugas dari penjaga base 1. First baseman adalah merupakan tugas dari penjaga base 1, yaitu memotong pemain pada home plate, membuat mati lawan pada base 1, menjaga dan menangkap bola yang dipukul atau dilempar ke arah base 1. Lempar bola pada base 2 untuk membuat pemain lawan mati pada base 2. Baseman adalah merupakan tugas dari penjaga base 2, membuat mati terpaksa pada pemain yang ada di base 2, menjaga pukulan pada daerahnya, meneruskan lemparan dari outfield maupun infield. Taktik lawan yang lari dari base 1, melempar bola ke arah base 2 atau base 1 untuk membuat mati pada regu pemukul. Shortstop adalah merupakan tugas dari posisi antara base 2 dan base 3. Memotong maupun meneruskan bola dari outfield, menjaga bola hasil pukulan yang berada di daerahnya, itu menjaga belakang base 2, second base menjaga base 2, melempar bola ke arah base 1 dan base 2. Third baseman adalah merupakan tugas dari penjaga base 3, meneruskan atau memotong lemparan bola dari outfield, melempar bola ke base 1 untuk membuat mati terpaksa. Dari pukulan ban ke arah base 3, menjaga base 3. Pitcher adalah pitcher atau pelambung memiliki tugas sebagai berikut, yaitu membantu base, membantu pemain di belakang home plate. Catcher adalah penjaga di belakang regu pemukul hasil lemparan dari pitcher. Tugas dari catcher sebagai berikut, yaitu menjaga pukulan ban, menjaga home plate. Taktik dan strategi permainan softball, suatu usaha atau siasat dari suatu regu yang diterapkan dalam pertandingan dengan tujuan untuk memperoleh kemenangan disebut taktik. Dua macam taktik yang dikenal dalam permainan softball yaitu taktik menyerang dan taktik pertahanan. Yang pertama adalah taktik penyerangan. Taktik ini biasanya digunakan pada saat regu menjadi regu pemukul. Taktik ini disusun sedemikian rupa sehingga tim pemukul dapat melakukan pukulan dengan baik dan kembali ke home base dengan sempurna. Berikut merupakan taktik menyerang yang digunakan dalam permainan softball. Yang pertama, pukulan tanpa iron atau sacrifice bunt. Kedua, pukul dan lari atau hit and run. Yang ketiga, mencuri base. Dan terakhir adalah pukulan melayang atau sacrifice fly. Yang kedua adalah pola pertahanan atau defensive strategy. Strategi pertahanan pada dasarnya adalah siasat atau usaha dari regu penjaga lapangan untuk bertahan, mematahkan atau menangkis serangan lawan. Posisi penjagaan. Pada dasarnya posisi penjagaan ada 3 macam, yaitu deep position, close position, dan medium position. Adapun strategi pertahanan antara lain yaitu mematikan dengan pasti, matikan lebih dari 1 kali, mati terpaksa, menguasai pelan. Umpire adalah pemimpin dalam pertandingan softball. Dia diberi wewenang mutlak untuk menerapkan peraturan pertandingan maupun permainan. Selain itu, umpire juga memiliki kewenangan untuk memerintahkan pemain, pelatih, kapten, manajer untuk menjalankan atau melarang serta menjatuhkan hukuman yang menurut penilaiannya tidak sesuai dengan peraturan-peraturan berikut. Tanggung jawab umpire. Kewajiban dan kewenangannya luas di segala segi. Ia akan mengambil posisi dalam setiap bagian lapangan yang menurutnya paling tepat untuk melaksanakan tugasnya. Latihan umpire. Selama pertandingan masih berlangsung, umpire tidak dapat diganti, walaupun kedua tim menyetujuinya, kecuali apabila ia sakit dan tidak dapat melaksanakan tugasnya. Putusan umpire. Umpire tidak dapat diprotes walaupun dalam pelaksanaan tugasnya ia melakukan kesalahan. Sepanjang tidak bertentangan dengan salah satu peraturan, setiap keputusan umpire tidak dapat diganggu-gugat. Lama permainan. Lama pertandingan dalam softball ditentukan dengan inning. 1 inning adalah 1 kali menjadi regu penjaga dan 1 kali menjadi regu pemukul. Dalam permainan resmi, lama permainan adalah 7 inning. Jumlah pemain setiap regu dalam permainan softball berjumlah 9 orang dengan pemain cadangan 5-7 orang. Pertukaran tempat. Terjadi perubahan tempat apabila regu penjaga dapat mematikan regu pemukul sebanyak 3 kali. Nilai yang diperoleh apabila pemukul berhasil kembali ruang bebas atau pukulan sendiri atau pukulan teman.
Peraturan-peraturan permainan softball. Peraturan-peraturan permainan softball internasional adalah peraturan tentang permainan softball yang dikeluarkan oleh Indo-Organisasi Softball International (ISF), International Softball Federation. Peraturan permainan softball menurut ISF adalah yang pertama adalah lapangan permainan. Panjang sisi lapangan yaitu 16,76 meter. Yang kedua, jarak dari home base ke tempat pelempar atau pitcher plate adalah 13,07 meter. Baru tempat pelambung pitcher 60 kali 15 cm. Dalam permainan softball ada 3 tempat hingga base, yaitu base 1, 2, 3. Dan home base yaitu tempat pemain memukul bola. Home base dan home plate atau base berbentuk bantal dengan ukuran 38 x 38 dan tebalnya 5 sampai 12,5 cm. Kecuali home plate berukuran 43 x 22 cm dan sisi puncaknya berukuran 30 cm. Perpanjangan base dari base 1, 2 dan 3 dinamakan garis batas untuk menentukan apakah jatuhnya bola itu di dalam atau di luar garis batas. Yang kedua adalah perlengkapan permainan softball. Yang ketiga adalah pemain. Satu tim terdiri dari 9 orang pemain, dipimpin oleh seorang kapten regu. Pergantian pemain harus memberitahukan kepada umpire. Pemain yang sudah diganti tidak boleh main lagi. Adapun susunan pemainnya, 1 orang pitcher, 2 orang catcher, 3-4 baseman, 6 shortstop, short fielder, 7-8-9 left fielder, middle fielder, dan right fielder. 4. Peraturan di dalam pertandingan. Dilakukan undian dengan uang logam untuk menentukan siapa yang menjadi tim penjaga, home team atau HT, dan siapa tim pemukul atau visiting team atau VT. Jumlah permainan dilakukan dalam 7 inning. Apabila sebuah tim tidak datang di lapangan pada waktu bertanding, tim tersebut dinyatakan kalah dan tim yang menang mendapat nilai 7-0. Nilai tidak dihitung apabila terjadinya bersamaan dengan terjadinya out yang ketiga di base 1 dikatuk di tempat lain sebelum mencapai base. Selama pertandingan softball ditentukan oleh inning, yaitu 7 inning. Pengertian 1 inning adalah setiap regu bermain 1 kali giliran memukul dan 1 kali giliran menjadi regu penjaga. Dalam permainan softball terdapat 4 orang wasit, base umpire. 1 orang wasit kepala, base umpire sebanyak 3 orang dengan posisi wasit kepala tempatnya di belakang catcher, dan base umpire bertugas di lapangan menentukan matinya pemain pemukul di masing-masing base. Kelima, cara mendapatkan nilai dan angka. Setiap pelari dengan pukulan baik dan dapat kembali dengan selamat mendapat nilai 1. Yang menuju base harus ada pada base atau menginjak base. Tidak boleh lewat begitu saja. Jika dilewati maka boleh ditik. Pada base pertama boleh lewat, tetapi tidak berpura-pura. Maksudnya untuk bisa lewat di base yang kedua. Jika ada bola yang ditangkap dari hasil pukulan dinyatakan mati. Para pelari masing-masing kembali ke base-nya dengan cepat agar base-nya tidak dibakar oleh penjaga. Yang kembali dapat dimatikan. Pelari yang sudah dimatikan tidak dapat melanjutkan permainan. 6. Batter dikatakan mati jika pemain pemukul tidak dapat memukul bola sebanyak 3 kali dan catcher dapat menangkap bola yang dilempar pitcher sebelum bola jatuh, maka pemukul dinyatakan mati. Catch ball atau fly out terjadi apabila bola yang dipukul dapat ditangkap oleh regu penjaga sebelum bola menyentuh tanah. Jadi fly out, maka pelari tidak boleh berlari ke base selanjutnya, dan apabila berlari maka dinyatakan out. Dapat ditik apabila tidak menginjak base. Cara mematikan dan tukar tempat. Cara mematikan dapat dilakukan dengan cara ditik sebelum pelari mengenai base. Pada waktu mentik tidak boleh dilepaskan atau terlepas dari tangan, kecuali dalam keadaan lari cukup dengan membakar base, yaitu memegang bola, menginjak base yang dituju pelari. Tukar tempat dilakukan setelah 3 kali mati. Lama pertandingan. Untuk lamanya pertandingan softball ditentukan oleh inning, yaitu 7 inning. Pengertian 1 inning adalah setiap regu bermain 1 kali menjadi penjaga dan 1 kali menjadi regu memukul. 9. Cara bermain softball. Untuk regu yang mendapat giliran untuk memukul, maka setiap pemain mendapat kesempatan 3 kali memukul. Dengan ketentuan bila pukulan pertama dan kedua strike, maka pemain yang bersangkutan harus lari. Pemukul ditentukan oleh nomor urut yang telah ditentukan sebelum bermain.
Pemukul yang pertama tidak boleh dilalui pemukul yang kedua. Pemukul kedua tidak boleh dilalui pemukul ketiga, dan seterusnya. Setiap base hanya boleh diisi oleh satu orang pemain. Satu bola dalam permainan bebas mengadakan gerakan kecuali bila pitcher sudah siap untuk melemparkan bola kepada pemukul. Waktu akan ditik, pelari tidak boleh menghindari berlari keluar atau ke dalam lebih dari batas. 10. Lari bebas. Lari bebas akan diberikan apabila pitcher melemparkan bola 4 kali salah. Si pemukul dihalang-halangi pada waktu akan menuju base. Bila semua base terisi, sedangkan si pemukul telah 4 kali tidak memukul karena pitcher melempar bola salah terus. 11. Pembantu. Untuk masing-masing regu mempunyai 2 orang pembantu yang berpakaian seragam dengan regunya. Kedua pembantu itu kerjanya memberi petunjuk kepada pemukul dan pelari base. Di tempat pembantu yaitu 1 orang di sebelah kiri dan 1 orang lagi di sebelah kanan. Ke-12 aturan lainnya. Apabila pertandingan telah berjalan 7 inning dan skor imbang atau tie, maka pertandingan akan dilanjutkan dengan menambah inning. Tim yang menolak bermain pada waktu yang telah ditentukan dalam pertandingan play ball, maka tim tersebut dinyatakan kalah dengan skor 15-0. Setiap inning diberikan 1 kali time out, adalah selama 1 menit. Pergantian pemain dapat dilakukan kapan saja, akan tetapi harus melapor kepada wasit yang bertugas memimpin pertandingan. Jika lemparan pitcher mengenai badan pemukul, maka pemukul dinyatakan free walk. Ke-13 yaitu peraturan khusus. Pergantian pemain dapat dilakukan oleh setiap regu kapan saja dengan melapor kepada umpire, home, dan scorer. Jika pitcher sudah melakukan touch ball atau siap untuk melempar, maka pitcher tidak boleh melepaskan touch ball-nya dan tidak ada gerakan lain kecuali melempar bola ke catcher. Dalam gerakan pitching, tidak boleh ada gerakan yang diulang-ulang. Jika terjadi hal seperti itu, umpire akan memberikan peringatan. Dan jika terjadi lagi, maka akan diberikan hukuman atau box. Hukuman bisa berupa free walk bagi pemain lawan. Jika lemparan pitcher mengenai tubuh pemukul, maka pemukul akan dinyatakan free walk atau jalan bebas. Setelah pada salah satu pertandingan berakhir dengan hasil sama tie setelah pertandingan berjalan 7 inning, pertandingan akan dilanjutkan dengan menambah inning. Tim yang tidak bersedia atau menolak bermain pada waktu yang telah ditentukan dalam acara pertandingan play ball, maka tim tersebut dinyatakan kalah dengan angka 0-16. Out diberikan hanya 1 kali kepada setiap tim yang bertanding untuk setiap inning, masing-masing selama 1 menit. Yang pertama adalah pemain softball. Softball dimainkan oleh 2 tim di lapangan softball. Setiap tim minimal memiliki 9 pemain dan selebihnya merupakan cadangan. Permainan terdiri dari 9 babak yang disebut inning. Di dalam 1 inning, tim yang bertanding masing-masing mempunyai kesempatan memukul, batting, atau mencetak angka run. Ketika tim yang menyerang mendapat giliran memukul, seseorang pelempar bola tim bertahan melemparkan bola ke arah penangkap bola sekencang-kencangnya agar bola tidak dapat dipukul. Tim yang mendapat giliran memukul bergantian, seorang demi seorang untuk memukul bola. Tim yang berjaga berusaha mematikan anggota tim yang mendapat giliran memukul. Tim yang mendapat giliran memukul mendapat kesempatan 3 kali mati atau out. Sebelum giliran memukul digantikan tim yang bertahan. Skor atau run dihasilkan dari seorang runner berlari menginjak semua mereka secara berurutan dan kembali menginjak home plate. Pelari yang berhasil mengelilingi dan menginjak home plate mendapat 1 angka. Waktu pertandingan ditentukan oleh inning. Setiap tim mendapat giliran memukul sampai 3 kali out dan mematikan tim lawan 3 kali out disebut 1 inning. Dalam tiap pertandingan softball, durasi permainannya adalah 7 inning tergantung situasi. Jika dalam inning yang sudah ditentukan waktu sudah habis dan kedua belah tim dalam keadaan seri, inning tambahan dimainkan sampai salah satu tim keluar sebagai pemenang. Kondisi itu disebut tiebreak atau seri. Pada permulaan permainan, tim yang menjadi tuan rumah, home team, mendapat giliran melempar, sedangkan tim tamu visitor mendapat giliran memukul. Kedua adalah pelempar bola. Permainan dimulai pada saat wasit memulai pertandingan dan meneriakkan kata play ball. Pelempar bola berdiri di atas
plate dan menghadap ke arah penangkap bola. Akan berusaha melempar bola sekuat tenaga ke mid penangkap bola. Posisi bola mempunyai wilayah khusus yang disebut zona strike atau strike zone. Jika bola dalam zona strike tidak terpukul oleh pemukul bola, maka wasit akan berteriak strike, dan apabila bola keluar dari zona strike namun pemukul bola tidak mencoba memukul bola, maka wasit akan berteriak ball. Yang ketiga, penangkap bola. Dalam satu regus tidak hanya memiliki satu orang penangkap bola. Penangkap bola dilengkapi dengan perlengkapan pengaman dan bertugas menangkap pelempar bola. Catcher menggunakan helm atau topeng penangkap bola untuk melindungi kepala dan muka. Pelindung tubuh untuk melindungi daerah badan dan pelindung kaki untuk melindungi daerah lutut ke bawah. Posisi penangkap bola adalah jongkok di belakang pemukul bola. Seorang pelempar bola dan penangkap bola diharuskan memiliki komunikasi yang baik dengan isyarat-isyarat untuk bekerja sama. 4. Penjaga softball. Selain pelempar bola dan penangkap bola, tim bertahan memiliki 7 orang penjaga atau fielder. Lagi dalam 4 penjaga dalam infielder dan 3 orang penjaga dalam outfield. Bagian dalam yaitu penjaga marka 1 yaitu pertama. Semua penjaga termasuk pelempar bola dan penangkap bola berusaha mematikan 3 orang tim lawan agar mendapat giliran memukul. Karena run hanya bisa didapatkan dalam posisi menyerang. 5. Pemukul bola softball. Tiap pemukul bola mempunyai kesempatan 3 kali strike dan 4 kali ball. 3 kali strike akan membuat pemukul bola mati atau strike out. Dan apabila 4 kali ball, maka pemukul boleh diperbolehkan jalan bebas ke arah marka 1. Apabila pemukul berhasil memukul pemukul bola akan berlari sekuat tenaga mencapai marka 1 sebelum bola pukulannya dikembalikan oleh penjaga marka 1. Jika pemukul bola berhasil sampai di marka 1 sebelum penjaga marka 1 menangkap bola, maka pemukul bola safe. Namun bila penjaga marka 1 lebih cepat menangkap bola, maka pemukul bola out. Terdapat berbagai macam jenis memukul, hit, bunt, hit and run, steal, dan lain-lainnya. Softball menggunakan bola berwarna putih atau kuning dengan benang grip berwarna merah, yang sebelumnya berwarna putih dengan grip putih. Jam tangan glove dikenakan oleh seluruh pemain bertahan untuk menangkap bola, sementara first baseman dan catcher mengenakan mitt, yaitu glove mempunyai jari sedangkan mitt tidak. Tongkat pemukul atau bat yang digunakan dalam pertandingan resmi adalah bat khusus yang diperuntukkan untuk softball. Helmet dipakai untuk melindungi kepala seorang batter dari penjaga bola dan cedera. Pakaian perlindungan atau protective gear untuk seorang penangkap bola, catcher, dan sepatu pull yaitu cleats. Terakhir adalah uniform atau seragam. Setiap pemain menggunakan baju celana dan topi seragam atau berwarna dasar. Lapangan permainan softball. Lapangan permainan softball tidak terlalu luas, berupa lapangan 4x20 meter, lebar sisinya 60 feet. Pada faktor orang, softball dapat dimainkan oleh setiap orang, tidak memandang usia, baik wanita maupun pria. Lapangan softball berbentuk bujur sangkar, dibagi menjadi daerah fair territory, dan daerah foul atau foul territory. Jauh dalam daerah fair terbagi menjadi 2 bagian, infield dan outfield. Daerah infield terdapat 4 marka yang disebut base. Base diberi nomor berlawanan dengan arah jarum jam, dimulai dari base awal yang disebut home plate, diteruskan dengan base pertama, base kedua, dan base ketiga. Berbentuk bujur sangkar dengan sisi 38 cm atau 15 inci yang dibuat sedikit lebih tinggi dari permukaan tanah. Sudut dari keempat base membentuk bujur sangkar yang disebut diamond. Lintasan antar marka yang ditentukan sebagai berikut. Dan jarak melempar atau pitching, fast pitch yang ditentukan adalah sebagai berikut. Jarak melempar pitching atau slow pitch yang ditentukan sebagai berikut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.